Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa apa kabar? Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Konita Malina Amalia, tentunya masih bersama kami di podcast kali ini. Dan pemirsa, layanan akses internet di era sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan karena berkaitan dengan layanan berbagai sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun belum semua wilayah di Provinsi Banten bisa mengakses internet atau blank spot, terlebih daerah Banten Selatan. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah kedatangan dari Sekretaris Komisi 1 DPD Banten fraksi PKB, Bapak Haji Umar Barmawi yang juga merupakan Sekretaris DPW PKB Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Tetap semangat sehat, ya Pak. Mudah-mudahan sehat juga. Ya Pak. Pak, ini kita terkait dengan obrolan tentang internet yang ada di Provinsi Banten. Nah, menurut Bapak sendiri ini seberapa penting sih Pak pemerataan layanan akses internet di Provinsi Banten? Ya, pertama sebelum saya melangkah ke terkait akses internet, sadar atau tidak disadari, hari ini di era informasi yang sangat cepat, hari ini media juga harus beradaptasi, terutama juga masyarakat, karena lagi-lagi semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu dilakukan secara online. Nah, karena kebutuhannya secara online, maka butuh akses jaringan internet yang memang harus menyebar ke seluruh Provinsi Banten. Di mana di Banten ini banyak daerah-daerah yang zona blank spot, karena memang daerahnya tidak seperti daerah perkotaan yang seperti di Tangerang, di Kota Serang, tetapi ada daerah-daerah yang memang daerah pegunungan, kemudian daerah-daerah yang artinya yang jauh dari akses internet. Dulu juga kita bisa melihat, menyaksikan bahwa tidak semua masyarakat itu bisa mengakses ketika ada televisi melalui antena, itu tidak semuanya bisa menjangkau. Nah, kebutuhan internet ini, akses ini sangat mendasar, terutama di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Terlebih lagi sekarang ini pemerintah melalui Permendikbud telah mengubah aturan-aturan cara untuk melakukan penerimaan murid baru, harus dilakukan secara online. Nah, dan kendala ini juga harus diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Banten, harus memetakan mana daerah-daerah yang memang harus diberikan terobosan penambahan pelayanan akses internet ini. Nah, ini yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga apa? Sehingga visi misi gubernur terkait Banten yang adil, Banten yang merata, salah satunya adalah di akses internet ini. Nah, oleh karena itu pemerintah harus memfokuskan bagaimana pelayanan internet ini bukan hanya di perkotaan saja, tetapi diberi ruang khususnya di daerah-daerah yang zona blank spot seperti di selatan. Ada kendalanya memang. Kendalanya bahwa pemerintah Provinsi Banten ini bisa menempatkan program bandwidth internetnya itu hanya di lingkungan yang di bawah Provinsi Banten. Seperti di RSUD yang ada di Malingping, RSUD yang ada di Cilograng, sekolah-sekolah SMA yang ada di selatan. Nah, tetapi sekolah-sekolah ini kan jaraknya memang jauh dari masyarakat. Harapannya masyarakat itu bisa aksesnya mudah. Nah, kendala usulan dari masyarakat itu bagaimana pemerintah Provinsi Banten ini juga bisa memberikan peluang kepada desa-desa atau kelurahan untuk diberikan juga
fasilitas pelayanan akses internet. Itu saja. Oke, menurut Bapak sendiri ini kendalanya dari Banten Selatan sendiri kan ini banyak yang memang blank spot ya Pak. Jadi kendalanya apa sih Pak sampai sekarang masih belum merata gitu? Kendalanya memang pertama keterbatasan anggaran. Nah, kemudian juga Kominfo masih berkutat kepada bahwa akses internet itu hanya diberikan kepada yang berkaitan di bawah pemerintah Provinsi Banten. Nah, mungkin melalui gubernur juga bisa mengeluarkan pergubnya agar apa? Agar pemerintah desa juga sama, pemerintah kecamatan juga sama, sehingga kalau ini diratakan, terutama di daerah-daerah blank spot, diberi prioritas bahwa daerah-daerah yang memang menjadi pemetaan blank spot itu akses internetnya diperbanyak, bukan hanya di OPD yang di bawah naungan provinsi, tetapi di desa, kelurahan, kecamatan ini juga diberi ruang. Nah, sebenarnya pembiayaannya tidak harus mahal-mahal. Walaupun di desa itu sudah menganggarkan, tetapi kadang di desa itu ya kelihatannya akses internetnya juga tidak memadai MBBS-nya. Sehingga kalau pemerintah provinsi hadir itu ikut membantu kepada pemerintahan desa, insya Allah daerah selatan itu bebas zona blank spot. Artinya semua daerah bisa ada akses internetnya. Itu saja. Kalau untuk di DPD Banten sendiri ini memang ada kerjasama atau kolaborasi mungkin yang dibangun oleh pemerintah bukan hanya Provinsi Banten tapi juga dari kabupaten kota dan juga dari DPD setempat seperti apa Pak? Nah ini yang diharapkan oleh gubernur waktu itu bahwa pembangunan ini harus kolaborasi gotong royong antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga kalau kewenangan itu di provinsi, maka provinsi yang harus memberikan pelayanan dan anggarannya. Kalau itu di bawah naungan kabupaten, ya itu harus dibeli pelayanan kepada naungan kabupaten terkait anggarannya. Kalau ini dilakukan secara sinergi, maka insya Allah tidak ada yang namanya di Banten itu zona yang blank spot. Oke, bentuk pengawasan DPD sendiri seperti apa nih Pak untuk dari layanan akses internet sendiri? Ya pengawasannya kami hanya melakukan kunjungan, pemantauan kepada sekolah-sekolah yang memang diberikan pelayanan oleh pemerintah melalui Kominfo terkait pelayanan akses internet. Kami menanyakan bagaimana apakah ada permasalahan. Nah jawabannya memang permasalahan itu ada karena memang lagi-lagi namanya suatu pemancar namanya pemancar terkait jaringan itu ya tidak selalu stabil. Nah ini kendalanya yang dirasakan oleh masyarakat dan juga terlebih lagi ketika penggunaan kuota, penggunaan yang melebihi seperti ketika ada SPMB, kan ini yang menggunakan banyak. Nah, ini harus harus diberikan penambahan kuota MBBS-nya kalau memang ketika ada peak season. Ya sama halnya ketika bagaimana pelayanan transportasi kalau ada peak season harus ditambah kendaraannya, kalau normal ya seperti normal, itu saja. Oke baik Pak, nah, untuk Bapak sendiri kan sebelumnya memang pernah terjun langsung ke masyarakat terkait dengan reses yang memang banyak mengkritisi terkait dengan layanan akses internet mungkin yang ada di dapil Bapak ini, seperti apa masyarakat Pak untuk aspirasinya? Sejauh ini ya memang ada beberapa saja yang mengalami gangguan terkait akses. Nah, kalau di Kabupaten Serang memang daerah-daerah yang di daerah pegunungan seperti Mancak, Waringin Kurung, Kramat Watu, Pinangka, Padalincang. Kalau daerah-daerah yang dataran ya alhamdulillah
tidak ada permasalahan terkait akses internet yang memang lagi-lagi akses internet atau program pemerintah ini ya tidak bisa memberikan untuk gratis seluruh masyarakat, tetapi memang secara kebutuhan saja. Kalau kebutuhan di sekolah itu untuk kegiatan-kegiatan sekolah, kalau di rumah sakit itu memang untuk kegiatan-kegiatan rumah sakit, kalau di dinas-dinasnya untuk pelayanan-pelayanan di dinas, itu saja. Oke, baik Pak. Nah, untuk Bapak sendiri sebagai salah satu mitra kerjanya ini adalah Dinas Kominfo, Pak. Kominfo. Nah, ini bagaimana sinergi antara DPRD Banten juga dengan Kominfo sejauh ini, Pak? Ya, kami dari Komisi 1 dan Kominfo memang melakukan sinergitas terkait harapan-harapan yang memang program internet ini harus ditambah anggarannya, kemudian dimasifkan. Tapi harapannya yang ke depan kan sekarang di zaman ini sudah mulai lah. Kalau dulu mungkin kita bisa kalau handphone dulu itu agak mahal. Sekarang ini handphone murah. Ya kan, berbeda dengan dulu. Artinya kalau dulu internet itu mahal, artinya sekarang ini internet itu bisa murah. Sehingga apa? Kalau dengan internet yang murah-murah ini, yang akses ini bisa dimanfaatkan, ini bisa menyebar ke seluruh jaringan yang ada kebutuhannya di Provinsi Banten. Oke. Kalau Bapak melihat ini bagaimana untuk yang memang layanan akses internet di Provinsi Banten belum merata sepenuhnya. Nah, dengan anak-anak nih Pak, anak-anak yang menggunakan kan banyak rata-rata memang hampir semua orang menggunakan internet. Bahkan memang ini menjadi kebutuhan primer ya Pak ya. Nah, ini untuk anak-anak sendiri Bapak melihat seperti apa sih Pak di zaman sekarang ini Pak? Iya, di zaman sekarang ini kan anak-anak muda itu anak-anak yang generasi Z ini ya dia ingin juga menggunakan pelayanan internet, terutama anak-anak mahasiswa-mahasiswa, sehingga memang peran pemerintah ini juga harus hadir. Bagaimana pemerintah itu ketika pemerintah Provinsi Banten membangun halte bus melalui Dishub, nah itu kan barangnya milik provinsi, sehingga bisa saja pemerintah melalui Kominfo ini juga menempatkan pelayanan akses gratis di tempat itu, sehingga bisa dipakai untuk masyarakat. Nah, kemudian di zona-zona yang memang zona di kampus, berdekatan dengan kampus, ya pemerintah harus mendekatkan ke situ. Artinya pemerintah Provinsi Banten juga hadir bukan hanya kepada masyarakat di dalam apa namanya kegiatan-kegiatan sekolah saja, tapi juga kegiatan-kegiatan yang bersifat kemahasiswaan, terus bagaimana orang yang ada di publik-publik, ya kan, ini juga harus diberikan ya minimal pelayanan akses internet gratis lah gitu. Oke, nah kalau untuk pelayanan sendiri Pak di masyarakat itu DPRD melihat seperti apa sih Pak untuk layanan internet yang bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk kalangan seperti yang bukan Gen Z lah Pak. Seperti itu, seperti apa Pak? Maksudnya yang bukan. Iya, jadi maksudnya kan ini masyarakat ini kan memang banyak sekali. Nah, ini kan ada golongannya. Nah, kalau untuk yang anak-anak ini kan membutuhkan internet untuk belajar. Nah, kalau untuk yang generasi yang lain, itu menurut Bapak seperti apa? Ya, sebenarnya juga harapannya memang karena keterbatasan anggaran ya, pemerintah tidak bisa memberikan pelayanan secara gratis ke seluruh pelosok gitu kan. Artinya karena APBD itu juga ada porsi-porsinya yang harus dibangun. Artinya sudah ada pos-pos untuk dunia kesehatan, dunia pendidikan, kemudian bagaimana bantuan UMKM, kemudian bagaimana penanganan pembangunan jalan, terus bagaimana tentang penggajian. Nah, ini pun saya bisa merasakan bagaimana memang penguatan jaring internet ini ya minimal walaupun tidak maksimal tapi dirasakan dampaknya oleh masyarakat, dan masyarakatnya bukan hanya terkait generasi Z saja, tetapi juga masyarakat di luar yang memang sudah ya masyarakat kalangan orang tua yang memang secara kebutuhannya, tetapi lagi-lagi pemberian internet gratis itu ya sebenarnya untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendaftaran online, kemudian mengurus nomor induk berusaha secara online. Nah, inilah yang harapannya, bukan untuk kegiatan-kegiatan seperti
ya aktif Iya. medsos di luar sana itu aja. Iya. Itu kalau itu ya pribadi. Iya, pribadi. Kalau Kalau ini pribadi ya kebutuhan harus menggunakan secara pribadi. Itu Kalau saja. ini memang kebutuhan ya Pak ya, untuk kebutuhan di masyarakat. Ya. Baik Pak, untuk DPRD sendiri, apa dorongan DPRD untuk percepatan pemerataan akses internet Pak di Banten? Ya, dorongan dari DPRD lagi-lagi Dinas Kominfo harus melakukan pemetaan informasi-informasi dari masyarakat terkait mana zona blank spot itu juga harus diadopsi dan kemudian langsung diantisipasi, dieksekusi di lapangannya sehingga ke depan tidak ada lagi zona blank spot, apalagi ini kebutuhannya untuk akses pendidikan, akses kesehatan, akses pelayanan mengurus izin. Nah, ini pemerintah harus mengantisipasi ini. Itu saja. Kalau menurut Bapak sendiri di UMKM ini kan juga memang tadi serba digital juga Pak. Nah ini sudah sejauh mana nih Pak di Provinsi Banten Bapak melihat? Sejauh ini saya melihat belum masuk ke ranah itu. Karena memang lagi-lagi terkait dengan anggaran dan aturan. Tapi ke depan mudah-mudahan dengan aturan ini dirubah, ya kan, pemerintah bisa melakukan terobosan bahwa akses internet itu bisa dirasakan oleh pelaku UMKM, yang mana sekarang pelaku UMKM itu juga melakukan kegiatan usahanya melalui dunia digitalisasi, melalui medsos, yang mana memang kalau ini masuk ke ranah-ranah itu akan meringankan para pelaku UMKM dan dampaknya akan berimbas kepada giatnya ekonomi di Provinsi Banten. Oke Pak. Terakhir Pak, harapannya Pak untuk layanan akses internet sendiri di Provinsi Banten? Harapannya ke depan pemerintah harus berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang ada di daerah tersebut. Industri-industri yang hadir, investor-investor yang hadir juga bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Daerah-daerah blank spot yang terutama di daerah selatan, daerah pegunungan, di mana daerah itu juga ada dunia usaha, ya memberikan bantuannya melalui CSR-nya, bisa bukan hanya bantuan sembako, tetapi juga ada bantuan-bantuan yang berkolaborasi dengan pemerintah. Ketika pemerintah ini mengkolaborasikan dengan pengusaha terkait masalah akses pelayanan internet ini, ya ini akan memudahkan, meringankan beban provinsi, dan ini akan membuat giat ekonomi di daerah itu akan bertumbuh, berkembang, sehingga dampaknya sekali lagi akan menjadikan ternyata hadirnya industri ini juga ternyata memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Itu saja. Oke baik, berarti akses layanan internet itu sangat penting sebenarnya Pak ya? Sangat penting sekali. Kita melihat ya, satu lagi catatannya ini. Banyak industri-industri yang ada di daerah Ciwandan, yang ada di daerah pesisir pantai. Ya kan, ini lagi-lagi keberpihakan kepada masyarakat itu sebenarnya kurang. Sehingga kalau misalnya industri itu menyediakan akses gratis di halte yang memang menjadi persinggahan, ya kan, diberikan ruang internet, pasti orang itu akan menggunakan itu. Itu saja. Jadi kalau seluruh industri juga berkolaborasi ya dengan pemerintah, ya percepatan internet dengan di Provinsi Banten ini akan semakin dahsyat. Artinya tidak ada lagi di Provinsi Banten yang blank spot. Oke, baik. Terima kasih Pak Umar atas Mbak. bincang-bincangnya. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan DPRD Banten dan juga ini Bapak Haji Umar bin Barmawi dari fraksi PKB. Dan akhir kata pemirsa, saya Konita Malina Amali beserta kru yang bertugas pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.